Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ismail, peserta Latsar Angkatan 20, lingkup pemerintah Kota Ambon, tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan aktualisasi dengan judul Peningkatan Kepedulian Orang Tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita sebagai upaya pengendalian stunting di wilayah kerja Puskesmas Hatiwe Kecil. Wilayah kerja Puskesmas Hatiwe Kecil meliputi Desa Galala dan Negeri Hatiwe Kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 10.569 jiwa, di mana 1.337 jiwa diantaranya masuk dalam kategori usia bayi dan balita. Berdasarkan hasil penilaian kinerja Puskesmas Hatiwe Kecil pada tahun 2020, menunjukkan angka penimbangan bayi dan balita hanya mencapai 17,9% dibanding dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 85%. Pada tahun 2021 hingga bulan November, angka ini hanya mencapai 38%. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kepedulian orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita dalam hal untuk memantau status perkembangan gizi anak. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting di Indonesia. Instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo ini menetapkan kebijakan mengenai pengendalian stunting baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa. Dua hal yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi landasan bagi aktualita untuk melaksanakan 7 kegiatan inisiatif yang dilaksanakan selama masa habituasi. Kegiatan pertama, pertemuan lintas sektor antara Desa Galala, Negeri Hatiwe Kecil, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi bersama Kepala Puskesmas secara sopan dan santun. Selanjutnya, menyiapkan undangan dan daftar hadir dengan cermat dan teliti. Setelah itu, aktualita menyerahkan undangan kepada pihak Desa Galala, Negeri Hatiwe Kecil, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon sebagai bentuk komunikasi antar instansi. Tahap selanjutnya, aktualita melakukan pertemuan lintas sektor sebagai bentuk integrasi. Pada akhir kegiatan, aktualita membuat laporan kegiatan dan melaporkannya kepada Kepala Puskesmas, pihak Desa Galala, Negeri Hatiwe Kecil, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan kedua, melakukan penyuluhan kepada pasangan usia subur, ibu hamil, dan orang tua terkait pentingnya memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi bersama Kepala Puskesmas, kemudian melakukan koordinasi dengan petugas Darbin, Bidan Ibu dan Anak sebagai bentuk kerjasama, menyiapkan materi penyuluhan dengan penuh tanggung jawab, serta menyiapkan undangan dan daftar hadir dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Kemudian, menyerahkan undangan yang telah dibuat kepada sasaran penyuluhan sebagai bentuk kejelasan dan transparansi. Selanjutnya, aktualita melakukan penyuluhan yang dirangkaikan dengan pretest dan posttest dengan penuh tanggung jawab. Pada akhir kegiatan, aktualita membuat laporan kegiatan dan menyerahkannya kepada Kepala Puskesmas dengan jujur dan tanggung jawab. Kegiatan ketiga, melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada siswa dan siswi SMA Negeri 13 Ambon. Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi bersama Kepala Puskesmas secara sopan dan santun. Selanjutnya berkoordinasi dengan pemegang program kesehatan remaja sebagai bentuk kerjasama dan diskusi. Kemudian, aktualita menyiapkan materi penyuluhan dengan penuh tanggung jawab. Tidak lupa, aktualita menyiapkan undangan dan daftar hadir dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Setelah itu, aktualita menyerahkan undangan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Ambon. Selanjutnya, aktualita memberikan penyuluhan yang dirangkaikan dengan pretest dan posttest dengan penuh tanggung jawab. Penyuluhan yang diberikan dilakukan secara daring via Zoom. Akhir dari kegiatan, aktualita membuat laporan yang diserahkan kepada Kepala Puskesmas dengan jujur dan tanggung jawab. Kegiatan keempat, melakukan pemberian tablet FE bagi siswi SMA Negeri 13 Ambon. Kegiatan diawali dengan berkonsultasi bersama Kepala Puskesmas dan berkoordinasi dengan penanggung jawab obat Puskesmas sebagai bentuk kerjasama dan diskusi. Kemudian melapor kepada pihak sekolah sebagai bentuk komunikasi. Kemudian menyiapkan daftar hadir secara cermat dan teliti. Berhubung pihak sekolah belum melakukan pembelajaran tatap muka, pembagian tablet FE dibagikan secara satu persatu
kepada siswi yang datang ke sekolah dalam rangka mengumpulkan tugas atau laporan harian. Tidak lupa, Aktualita menjelaskan mengenai manfaat tablet FE dan aturan minumnya. Di akhir kegiatan, Aktualita membuat laporan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan menyerahkan laporan tersebut kepada penanggung jawab obat dan juga kepala puskesmas dengan jujur dan tanggung jawab. Kegiatan kelima, pembuatan kartu menuju sehat digital Sagu Tabia Bos. Aplikasi menuju Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan pihak pengembang aplikasi secara daring. Aplikasi ini dibuat sebagai bentuk inovasi dalam pelayanan bayi balita. Selanjutnya, Aktualita melakukan koordinasi dengan pemegang program gizi puskesmas untuk mengidentifikasi bayi balita di wilayah kerja puskesmas, melakukan pemeriksaan antropometri bersama petugas gizi, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi. Kegiatan keenam, melakukan refreshing kader posyandu bayi balita. Diawali dengan melakukan konsultasi bersama kepala puskesmas secara sopan dan santun, koordinasi dengan petugas gizi, petugas promkes, dan program anak. Selanjutnya, menyiapkan materi penyuluhan dengan penuh tanggung jawab, serta menyiapkan undangan dan daftar hadir dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Kemudian menyerahkan undangan yang telah dibuat kepada Desa Galala dan Negeri Hatiwe Kecil. Tahap selanjutnya, melakukan pelatihan refreshing kader yang dirangkaikan dengan pretest dan posttest dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Pada akhir kegiatan, Aktualita membuat laporan kegiatan dan melaporkannya kepada kepala puskesmas dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ketujuh, menyelenggarakan lomba bayi balita sehat. Sebelum memulai lomba, Aktualita berkonsultasi dengan kepala puskesmas secara sopan dan santun. Kemudian, melakukan rapat panitia sebagai bentuk kerjasama dan diskusi. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menetapkan format penilaian lomba. Tidak lupa, Aktualita menyiapkan lokasi lomba dan hadiah lomba dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya, lomba terlaksana pada tanggal 11 Desember 2021 sebagai bentuk inovasi dan kreativitas. Penetapan dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba dilakukan secara jujur dan adil. Di akhir kegiatan, Aktualita membuat laporan kegiatan dan menyerahkannya kepada kepala puskesmas dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan ke-8, sosialisasi aplikasi Sagu Tabia Bos. Diawali dengan melakukan konsultasi bersama kepala puskesmas secara sopan dan santun, kemudian melakukan koordinasi bersama petugas gizi puskesmas, serta melakukan koordinasi bersama Ketua Kader Posyandu Wairuhu Desa Galala sebagai bentuk gotong royong. Selanjutnya, Aktualita melakukan sosialisasi aplikasi Sagu Tabia Bos kepada pengunjung yang datang ke puskesmas ataupun masyarakat di sekitar puskesmas. Apa pendapat mereka terkait aplikasi ini? Jangan kembali searching di Google apa bikin pasti lah. Ada di situ sana kalau di Google kan penjelasan banyak. Ini langsung simple. Langsung baik ya betul. Toh? Wah, sambil duduk-duduk bisa toh? Iya. ketahuan sini. Ya seperti tadi Pak bilang tuh. Dalam genggaman. Semua di dalam dunia dalam genggaman. Iya, dunia dalam genggaman. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang telah dilakukan oleh Saudara Dimas sebagai untuk mengisi latihan dasar kepemimpinan, karena judul yang diangkat sangat menarik dan sangat baik untuk dilakukan mengingat dengan kita mengetahui status gizi anak, pertumbuhan dan perkembangan, program prioritas nasional seperti untuk stunting itu kita bisa kendalikan dengan ketika keluarga itu tahu bagaimana memberikan gizi anak, bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, hanya bisa melalui dengan aplikasi yang dia bisa dapatkan di media atau HP yang bisa digenggamnya seperti itu. Sehat, ampun tangguh. Sagu Tabia Bos. Sagu Tabia Bos. Ampun sehat, ampun tangguh. Sagu Tabia Bos. Rasakan manfaatnya di pkmhtvkecil.com.